Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nukman Hidayat di NH Channel. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat e-sertifikat yang otomatis dan langsung terkirim secara otomatis ke email masing-masing peserta, entah itu workshop, seminar maupun acara-acara lainnya. Sebetulnya video kali ini itu ada kaitannya dengan video sebelumnya. Jika video sebelumnya adalah bagaimana cara membuat e-sertifikat yang mudah dan praktis, nah sekarang lanjutannya setelah kita membuat template e-sertifikat, kita perlu melakukan beberapa langkah supaya nanti e-sertifikat tersebut secara otomatis bisa kita buat sesuai dengan nama-nama peserta dan terkirim secara otomatis langsung ke email masing-masing peserta yang ikut serta dalam acara yang kita selenggarakan. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, langkah pertama, kalian harus menuju ke Google Drive masing-masing. Jadi, kita langsung saja menuju ke Drive kita. Kita buka browser, kemudian kita klik yang titik-titik banyak ini yang membentuk kotakan, kemudian kita klik cari yang Drive. Nah, ini Drive, kita klik. Setelah itu kita bikin folder yang tersendiri supaya memudahkan kita untuk melacak sertifikat yang sudah kita buat. Jadi langkah pertamanya kita klik new, kemudian new folder, kita klik misalnya contoh sertifikat. Oke, kita enter. Kemudian, nah ini sudah muncul, kita klik double. Kemudian setelah itu, langkah berikutnya adalah kita membuat Gform. Jadi, kita klik new lagi, kita pilih yang Google Form. Oke, nah ini kaitannya kenapa kok kita membuat Google Form? Karena nantinya para peserta sebelum mengikuti acara workshop ataupun seminar dan juga acara lainnya, kita harapkan untuk mengisi form ini sehingga otomatis nanti kita tidak perlu repot-repot membuat sertifikat masing-masing peserta dengan mengetik nama setiap peserta. Jadi dengan adanya Google Form nanti kita tidak perlu repot-repot dalam membuat sertifikat satu persatu. Oke. Kemudian misalnya kita tulis di sini untuk judul formnya adalah pendaftaran workshop. Ini misal saja ya, workshop cara membuat e-sertifikat secara otomatis. Ini misalnya contoh dari acara kita adalah cara membuat e-sertifikat secara otomatis. Nanti disesuaikan saja dengan acara kalian masing-masing. Kemudian di sini untuk deskripsinya boleh ditulis keterangan silahkan isi formulir berikut untuk keperluan pembuatan sertifikat e-sertifikat. Oke, kemudian misalnya data yang perlu kita perlukan adalah nama. Oke, ini nama. Kemudian jangan lupa di sini requirednya kita geser ke kanan supaya mewajibkan peserta harus mengisi nama. Nah, nanti untuk data-data selanjutnya silahkan disesuaikan dengan keperluan kalian. Kalau di contoh ini saya contohkan yang paling penting di sertifikat itu cukup nama dari masing-masing peserta yang tampil sehingga saya cukup menggunakan nama. Kemudian kita perlu setting di sini, klik setting. Kemudian pilih yang responsive. Nah, di sini kita perlu mengkoleksi email address-nya karena nanti e-sertifikat ini akan dikirimkan ke email mereka secara otomatis. Jadi kita klik kanan yang ini. Oke, kemudian yang request sign in ini kita klik sebelah kiri aja, geser sebelah kiri. Maksudnya adalah supaya email masing-masing peserta nggak harus sama dengan kita. Contoh, misal saya bekerja di Unsud, email saya yang saya pakai untuk membuat Gform ini adalah terkait email Unsud. Jadi saya geser ke kiri supaya peserta lain yang bukan dari institusi Unsud itu bisa mengisi form ini. Oke, terus kemudian limit to respond misalnya kalau kita mau mengaktifkan satu peserta hanya bisa mengisi sekali saja, berarti ini kita geser ke kanan. Tapi kalau misal masing-masing peserta bisa mengisi formulir beberapa kali, ini berarti digeser sebelah kiri saja.
karena barangkali ada peserta lain yang meminta tolong ke peserta lainnya untuk mengisikan form. Jadi saya geser ke kiri saja ya, ini tidak saya aktifkan limit to 1 responsnya. Oke, setelah ini selesai, jangan lupa kita kembali ke question. Ini kita tulis judul di sini ya, sebelah kiri formnya ini harus kita sesuaikan sebaiknya biar kita lebih mudah dalam nanti menganalisa seberapa jauh responsis yang sudah mengisi formulir ini. Jadi cukup kita ini klik saja tadi, otomatis nanti berubah sesuai dengan nama yang di sini. Oke, kita kembali lagi ke contoh sertifikat yang di drive tadi. Nah, jangan lupa kalau ini sudah, nanti di sini ini otomatis akan terisi. Oke, jadi setelah ini selesai baru kita close saja, enggak apa-apa, kita close. Nah, di sini kita refresh. Ini sebetulnya harusnya langsung muncul ya, tapi mungkin ini karena sinyalnya nggak bagus, jadi kita refresh saja, enggak apa-apa, otomatis nanti di sini akan muncul. Bisa juga kalau memang koneksinya sedang bagus, sedang cepat, ini tidak perlu di refresh, biasanya sudah muncul. Tapi ketika kalian mendapati seperti tadi belum muncul, jangan khawatir, kalian langsung di sini refresh saja, nanti otomatis muncul. Oke, nah ini setelah ini selesai, tinggal kalian klik saja, nggak apa-apa, double klik ini form yang tadi, terus kemudian kalian menuju responses. Nah, kalian klik di sini yang ada kata-kata link to sheet, kita klik. Kemudian di sini ini kita klik double saja, nggak apa-apa, yang bagian link to sheet-nya ya. Oke, terus kemudian create a new spreadsheet, baru kita create. Oke, nah ini otomatis nanti menuju ke hasil dari spreadsheet berdasarkan GForm yang tadi kita buat. Oke, ini tampilannya seperti ini. Terus kita menuju lagi ke drive tadi yang di folder contoh sertifikat. Nah, ini kan belum muncul, jangan khawatir, kalian refresh saja. Oke, nah ini muncul. Nah, setelah muncul ini sudah ada 2 unsur, ada GForm, ada spreadsheet. Jangan lupa template e-sertifikat yang telah kalian siapkan, masukkan juga ke dalam Google Drive ini. Jadi harus kita siapkan dulu ya. Kalau kalian belum sempat membuat template e-sertifikatnya, silahkan kalian tonton di video saya sebelumnya yang menerangkan bagaimana cara membuat e-sertifikat yang mudah dan praktis. Oke, kita tinggal masukkan saja template yang kita punya. Ini saya sudah menyiapkan template sertifikatnya. Kita drag saja ke drive tadi. Nah, kita tarik, kita lepaskan, tunggu sampai uploadannya selesai. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, ini kan bentuknya masih PowerPoint. Nah, saya sarankan teman-teman kalau ingin membuat e-sertifikat yang nantinya secara otomatis dan terkirim secara otomatis, teman-teman silahkan masukkan templatenya dalam bentuk PowerPoint, karena ini akan lebih mudah nanti dalam pengoperasional prosedur-prosedurnya. Setelah kita masukkan template yang bentuknya PowerPoint ini kita klik ya, kita buka, double klik saja. Karena kenapa saya pakainya yang PowerPoint? Karena kalau PowerPoint biasanya tidak banyak yang berubah. Nah, nanti setelah kita klik di sini, kita amati lagi di sini ada yang perlu kita sesuaikan lagi atau enggak. Contohnya di sini. Misalnya yang ini ya, yang nama. Ini kan masih perlu disesuaikan. Jadi kita geser saja yang ininya. Nah, yang ini nih kita copy paste ya. Kita kita cut saja, kita taruh di sebelah sini. Nah, ini paste, ini tinggal kita geser saja. Nah, sebentar, ini masih belum. Nah, telah cukup seperti ini. Yang lain kita pindahkan. Jadi tetap harus kalian sesuaikan ya, teman-teman. Nah, ini udah. Kemudian ini kita geser, pindahkan ke agak tengah. Oke. Terus kemudian yang bagian ini, ya misalnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, ini kita geser ke bagian bawah. Nah, oke, saya rasa seperti ini sudah cukup. Nah, jangan lupa ini ada nama yang memang harus kita sesuaikan lagi. Kita perlebar saja supaya cukup. Nah, ini udah cukup. Sama yang ini juga kita lebarkan saja supaya gelar IPU ini naik ke atas. Ya, oke. Saya rasa ini udah cukup. Kemudian
Setelah ini dirasa sudah sesuai dengan template yang kita buat, kemudian kita klik file, baru kita pilih yang save as Google Slide. Kita klik. Nah, kemudian jadilah seperti ini. Kita cek lagi di bagian drive tadi, apakah sudah muncul atau belum. Jangan lupa kita refresh dulu. Kita refresh. Nah, ini artinya sudah kita save dalam bentuk Google Slide. Cara mengidentifikasinya, lihat di sini untuk simbolnya seperti percakapan ya. Jadi kayak semacam kolom chat. Ini seperti ini, bukan lambang P lagi seperti ini. Nah, setelah seperti itu, langkah selanjutnya kita kembali ke spreadsheet tadi. Nah, ini ke spreadsheet tadi, atau sama saja yang kalian klik di sini yang hasil pendaftaran workshop dalam bentuk spreadsheet. Kita klik, kemudian masuk ke dalam sini. Setelah seperti ini, silahkan kalian klik tombol toolsnya. Kalian klik yang kalian klik yang extension. Biasanya di sini juga bisa berbeda-beda ya, disesuaikan dengan jenis Microsoft Office-nya tahun berapa. Kalau saya tahun 2019, jadi posisi AutoCAD-nya ada di extension. Tapi kalau teman-teman di extension tidak ada, bisa juga di tools, bisa juga di data, nanti disesuaikan. Kalau misalkan kalian belum pernah mendownload AutoCAD, berarti kalian pilih yang extension, kemudian pilih yang add-ons. Nah, nanti tinggal silahkan kalian pilih get add-ons, kemudian cari yang AutoCAD. Setelah AutoCAD-nya kalian download, kalian aktifasi, baru nanti akan muncul seperti ini, muncul AutoCAD. Setelah itu kalian pilih launch. Kita tunggu, nanti akan muncul dialog box seperti ini. Oke, nah kalau ada seperti ini, silahkan kalian klik yang new job. Oke, terus kemudian silahkan langkah pertamanya ini kalian tulis, misalnya sertifikat workshop. Oke, setelah itu silahkan klik next. Nah, ini pilih template-nya ya, langkah keduanya. Silahkan klik from drive, kemudian cari file tadi yang sudah kita ubah ke dalam bentuk Google Slide-nya. Nah, ini sudah muncul nih. Jadi tinggal kita pilih, klik, kemudian select. Nah, ini berarti tandanya sudah bisa terupload di bagian template-nya. Setelah itu kita klik next. Nanti ciri-ciri yang berhasil adalah seperti ini. Jadi di sini harus ada standar, kemudian di sini nama yang diapit oleh tanda kurung panah kanan dan kiri, sama di sini ada map to kolomnya, nama atau yang lainnya di sini ya. Oke, kemudian setelah itu kita pilih yang next. Setelah itu kita kasih nama filenya masing-masing yang akan dikirim ke peserta. Berarti kita namakan saja sertifikat underscore nama masing-masing peserta. Berarti tinggal kita klik yang ini, yang warna biru tanda panah, kemudian kita klik yang nama ini, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V. Nah, ini artinya nanti nama ini akan berubah sesuai dengan nama masing-masing peserta. Kemudian tipe dari sertifikatnya kita pilih yang PDF. Setelah itu ini tetap multiple output mode saja, kemudian kita klik yang next. Nah, kemudian yang langkah kelima ini maksudnya adalah mau kita tempatkan di mana sertifikat yang sudah jadi dengan nama masing-masing peserta. Misalnya kita mau mengelompokkan di folder tersendiri, berarti kita kembali lagi ke drive tadi, berarti kita menuju ke ini yang drive tadi, kemudian kita buat lagi yang new folder. Misal kita tulis di sini sertifikat peserta, kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul folder sertifikat peserta. Nanti kita tempatkan secara khusus sertifikat peserta yang sudah jadi di dalam folder ini, jadi supaya lebih mudah. Kemudian kita kembali lagi ke yang tadi, ke spreadsheet pengaturan AutoCAD tadi. Nah, di sini kita hapus dulu yang contoh sertifikat tadi, karena kita bukan menempatkan di folder contoh sertifikat, tapi kita mau menempatkan di folder yang lebih spesifik lagi, yaitu yang tadi sudah kita buat. Foldernya adalah sertifikat peserta. Jadi kita ini delete saja.
yes, kemudian choose foldernya. Nah, choose foldernya yang mana? Nah, di sini langsung muncul di paling atas karena ini yang terbaru. Jadi kita masukkan di sini. Klik saja sertifikat pesertanya. Double klik boleh atau klik sekali baru kita pilih select. Oke, kita tunggu. Nah, ini artinya nanti akan ditempatkan di folder sertifikat peserta. Kemudian kita pilih next. Yang 6 add dynamic folder reference, kita next saja, nggak usah kita apa-apakan. Yang nomor 7 juga set merge condition, kita next saja, nggak apa-apa. Langkah yang ke-8 ini terkait share dokumen and send email, kita pilih yes karena kita akan men-share e-sertifikat dan mengirimkan email ke para peserta. Kemudian kita scroll ke bawah, kita isi bagian email. Untuk tuh berarti kita pilih di sini, nanti isi dengan email masing-masing peserta. Tinggal kita klik yang warna atau biru ini yang ada tanda panah, kita klik, kemudian pilih yang email address, kita klik, itu artinya mengcopy, kemudian kita tempatkan kursor di to, kita paste. Kemudian jangan lupa ini tipe in subject harus kita isi, misalnya kita kasih keterangan e-sertifikat. Kemudian bagian bawahnya untuk isi email ke masing-masing peserta, misalnya kita isi dengan yang saya hormati Bapak atau Ibu, biar lebih akrab kita tempelkan namanya para peserta. Berarti sama langkahnya, klik yang warna ini tanda panah, kemudian kita klik yang nama, kemudian kita letakkan kursor di belakang Bapak atau Ibu, kita paste. Habis itu kita enter, misalnya kata-kata yang perlu kita isi, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua dalam acara. Nah, acaranya tinggal kita copy saja di sini di judul spirit sheet-nya. Jadi tinggal kita copy paste terkait workshop cara membuat e-sertifikat secara otomatis. Kemudian kita pastekan di sini, terus kemudian titik. Habis itu terlampir e-sertifikat saudara atau Bapak dan Ibu. Terlampir e-sertifikat Bapak dan Ibu peserta acara workshop tersebut. Oke, terus kemudian misalnya di sini tertanda nama penyelenggara atau nama sekretaris boleh, tidak apa-apa, Nukman Hidayat. Setelah ini selesai kita isi, kemudian kita klik next. Nah, di situ yang nomor 9 ini kita biarkan no saja karena nanti tujuannya kita akan mengirimkan e-sertifikat ini setelah acara pelaksanaannya selesai, acara workshop atau acara seminarnya selesai. Jadi kita pilih no saja, baru kita save. Oke, ini prosesnya sedang berlangsung, kita tunggu. Biasanya kalau sukses nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada tanda seperti play atau run job-nya muncul. Ini berarti tandanya settingannya sudah benar dan sudah selesai. Nanti tinggal kita klik run job saja ketika para peserta sudah mengisi Gform dan acaranya telah selesai. Jadi nanti tinggal kita kembali ke sini, tinggal klik saja tombol ini. Oke, nah untuk mengeceknya saya akan coba di sini kita menuju ke formnya, Google Formnya, kita copy saja linknya, kemudian kita pastekan di akun yang lain. Jadi ini saya pakai akun yang satunya, tinggal kita paste saja linknya, kemudian enter, nanti otomatis di sini muncul isian Google Formnya. Kita isi emailnya saya contohkan email yang satunya 603@gmail.com. Oke, kemudian namanya, misal namanya di sini saya sendiri ya, Nukman Hidayat. Boleh pakai gelar atau enggak gitu ya, bebas. Nanti isian yang di sini otomatis akan muncul di sertifikatnya. Kemudian kita klik kirim. Nah, ini artinya sudah ada peserta yang mendaftar di Gform tadi. Bisa kita cek di akun atau di Google Drive akun yang tadi kita membuat Gform. Nah, ini sudah kelihatan di sini tampil responsesnya 1.
Kemudian caranya seperti apa nanti? Misalkan sudah banyak peserta dan acaranya sudah selesai, kita tinggal menuju saja ke drive yang sudah kita buat di contoh sertifikat. Kita klik saja spreadsheet-nya, kita klik. Nah, itu otomatis akan muncul nih, oh sudah ada peserta yang mengisi form tersebut. Caranya tinggal teman-teman menuju kayak tadi, extension, kita klik ke AutoCred. Kemudian, nah ini tampilannya akan beda. Kalau pas kita awal membuat AutoCred-nya adalah launch, tapi ketika sudah dibuat tinggal run adalah open. Kita klik, muncul seperti ini. Ini masih loading ya. Nanti akan muncul, nah tampilannya seperti ini. Tinggal kita run saja, atau tombol simbolnya yang seperti play, kita klik. Ini sedang memproses, jadi nanti akan dibuat secara otomatis, namanya akan berubah sesuai peserta, dan hasilnya akan dikirimkan ke email masing-masing peserta. Nah, ini sudah selesai. Nah, indikatornya bahwa itu sudah selesai, jadi di sini di sebelah kanannya nama itu muncul seperti ini. Oke, kita cek tadi di akun yang saya gunakan sebagai peserta, kita cek, saya buka emailnya, tinggal kita lihat apakah memang benar sudah otomatis masuk. Nah, ini ada email yang masuk terkait e-sertifikat. Ini artinya terbukti bahwa sertifikatnya sudah dikirimkan secara otomatis tanpa kita perlu mengisi nama email masing-masing peserta. Jadi tinggal kita klik, kita lihat di sini. Nah, ini Nukman Hidayat, ya artinya berarti namanya yang ditemplatekan nama sudah otomatis berubah sesuai dengan nama peserta yang isi Google Form. Nanti tinggal kalian sesuaikan saja ukuran namanya mau seberapa besar dan tipe hurufnya mau seperti apa, bisa kalian kreasikan sendiri. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau banyak kurang dan salahnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.